Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan halo dewan juri. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rafidza Putri. Saya siswi kelas 7 SMP Negeri 2 Puncak. Kali ini saya akan mendongeng. Dongeng ini saya tulis sendiri melalui bimbingan dari pembina saya. Di padang savana yang luas dan indah, tinggallah seekor banteng dan para binatang lainnya. Namun, di tengah keindahan padang savana tersebut, terjadi hal yang tidak terduga sebelum musim kemarau tiba. Kira-kira apa yang akan terjadi dan siapa yang menjadi pahlawan di cerita ini? Mari kita simak bersama. Ketika hutan memanggil bocah. Di pagi yang indah ini, seekor banteng Jawa bernama Bocah akan menghadiri sebuah pertemuan di pusat hutan. Bocah menghampiri Pavo, seekor burung merak hijau di rumahnya. Tok 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 tok. Pavo, apakah kamu sudah siap, Pavo? Teriak Bocah dari luar rumah. Sebentar, aku masih memulas buluku supaya lebih indah dan berkilau, Bocah. Saut Pavo dari dalam rumah. Setelah menunggu Pavo cukup lama, akhirnya mereka berangkat menuju pusat hutan. Di pusat hutan, para binatang berkumpul untuk membahas rencana mereka menghadapi musim kemarau yang akan tiba. Bocah dan Pavo pun tiba. Pavo langsung memamerkan bulu-bulu indahnya kepada para binatang. Ia berharap mendapat pujian dari para binatang. Akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Para binatang terkesima melihat tanduk bocah yang hitam mengkilat. Pavo yang merasa yakin bahwa para binatang terkesima melihat keindahan bulunya tersenyum bangga, tidak menyadari bahwa sebenarnya para binatang terkesima melihat tanduk bocah. Lihatlah teman-teman, buluku sangat indah bukan? Ucap Pavo dengan bangga. Namun para binatang tidak memperdulikannya. Mereka mengagumi tanduk bocah yang hitam mengkilat. Wah, tandukmu sangat kuat dan indah, ucap salah satu binatang. Pavo yang berdiri di samping, yang merasa tidak diperdulikan. Apakah mereka tidak memperdulikanku? Ucap Pavo merasa heran dan sedikit kesal. Para binatang langsung mengitari bocah dan akan menyerbunya dengan 1000 pertanyaan. Bocah, perawatan seperti apa yang kamu lakukan pada tandukmu itu? Bagi tipsnya dong, Bocah, tanya seekor kerbau. Tidak, aku hanya mengambil lumur seperti biasanya saja, jawab Bocah dengan santai. Pavo yang merasa itu terjadi, ia merasa hatinya terbakar. Padahal aku sudah mempersiapkannya cukup lama, tapi kenapa bocah yang hitam legam itu yang mereka pandang? Ucap Pavo dari belakang binatang yang mengintari bocah. Sudah, kenapa kalian terus-menerus memujiku? Ayo kita mulai diskusinya, ucap bocah. Lalu para binatang memulai diskusi yang cukup panjang untuk menemukan solusi tepat menghadapi musim kemarau yang akan tiba. Setelah mendengar semua usulan para binatang, akhirnya bocah memutuskan untuk membuat sumber cadangan air untuk para binatang. Sebelum musim kemarau tiba, para binatang mempersiapkan sumber tersebut, sedangkan Pavo hanya bermalas-malasan dan enggan membantu. Suara teriakan terdengar di antara para binatang yang sedang bekerja. Bocah berlari dan ia segera mencari sumber suara tersebut. Pavo, apa yang sedang terjadi padamu? Apakah kamu baik-baik saja, Pavo? Tanya bocah dengan cemas. Aku terjebak di lumpur ini. Tolong keluarkan aku dari sini, pinta Pavo. Para binatang yang mendengar teriakan Pavo lalu mendekat dan terkaget melihat Pavo yang berada di lubang itu. Bagaimana kamu bisa masuk ke situ, Pavo? Tanya seekor monyet.
dengan kebingungan. "Hei kamu monyet, coba ulurkan tanganmu ke dalam lubang ini dan aku akan menahan ekormu dari atas sini," pinta bocah kepada monyet. Susah sekali. Namun usaha bocah dan monyet sangat sia-sia karena Pavo tidak berhasil naik ke dalam lubang. Akhirnya bocah berpikir keras bagaimana cara menemukan Pavo di dalam lubang itu. Setelah berpikir panjang, akhirnya bocah memutuskan untuk turun ke dalam lubang itu dan membantu Pavo. Cepat naik Pavo, aku akan membantumu dari lubang ini. Susah sekali. Ucap bocah dengan kesusahan. Setelah susah payah bocah menemukan Pavo, akhirnya ia meminta bantuan kepada para binatang yang berada di atas lubang. "Hei teman-teman, cepat bantu aku mengeluarkan Pavo dari sini. Aku sangat kesusahan." Akhirnya para binatang membantu bocah untuk mengeluarkan Pavo dari lubang itu. Setelah diselamatkan oleh Pavo, akhirnya Pavo merasa bersyukur dan berterima kasih kepada bocah. Dia menyadari bahwa keindahan bulunya tidak berarti bagi persahabatan mereka. "Terima kasih bocah, aku tidak akan pernah lupa dengan pertolonganmu. Aku berjanji, aku akan menjadi teman yang lebih baik dari saat ini," ucap Pavo. Bocah tersenyum bangga lalu memeluk Pavo. "Tidak apa-apa Pavo, aku senang bisa membantumu. Kita adalah teman." Dan sejak hari itu, Pavo dan bocah menjadi teman yang lebih dekat. Mereka akan bekerja sama untuk membantu para binatang yang ada di padang savana tersebut. Dan sejak itu, bocah dan Pavo menjadi teman sejati. Mereka membuktikan bahwa kesetiaan hati dapat mengubah hidupnya menjadi lebih indah dan bermakna. Sekian dongeng dari saya